Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, ada kabar baik dari Presiden Prabowo. Kemarin, Presiden Prabowo berbicara langsung dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang akan menjadi Presiden Amerika ke-47 dan akan dilantik 20 Januari 2025. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. Yeah, we had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate Yes, to do things properly. and of course we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place, in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir, and Somebody was protecting me, I guess. yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir, and I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, So sir. respected. You're a very respected person. Sir, And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye. Nah, dalam percakapan langsung dengan Presiden Donald Trump, Presiden Prabowo menyatakan ia senang pernah menjamu Jared Kushner dan ia ingin berbicara kembali, bertemu kembali dengan Jared Kushner. Artinya, ada kabar positif terkait hubungan Israel dan Indonesia. Kenapa? Karena menantu dari Presiden Donald Trump, Jared Kushner, dikenal sebagai orang di balik kesepakatan Abraham. Jared Kushner adalah orang yang bisa dibilang sebagai yang terlibat langsung dalam kesepakatan Abraham, sehingga pada tahun 2020 terjadi kesepakatan damai antara Israel dengan Uni Emirat Arab, dengan Maroko dan Bahrain, dan kemudian disusul oleh Sudan. Nah, Jared Kushner ini memang orang Yahudi, Bapak Ibu semua. Dan ia sangat-sangat cakap melakukan apa yang menjadi visi dari Donald Trump, yakni ingin perdamaian. Jika Bapak Ibu mendengar langsung dari percakapan Donald Trump dengan Prabowo, Presiden Prabowo, jelas sekali Bapak Ibu ini bukan berbicara tentang bisnis. Kita tahu Presiden Prabowo juga punya bisnis
Kita juga tahu Jared Kushner adalah pebisnis dan dia punya beberapa proyek di Albania, di Eropa dan juga di beberapa negara Timur Tengah. Namun jelas sekali Bapak Ibu, yang dibicarakan oleh Presiden Prabowo ketika bertemu dengan Jared Kushner tentu bukan bisnis. Saya yakin visi dari Presiden Prabowo adalah untuk bangsa kita Indonesia. Saya juga yakin bahwa ketika bertemu dengan Jared Kushner atau berbicara langsung dengan Jared Kushner, maka yang ia bisa bicarakan yang terutama adalah tentang kesepakatan Abraham. Gerbong berikutnya dari kesepakatan Abraham adalah Arab Saudi, yang tentu saja sangat penting dan vital bagi kepentingan di kawasan. Sebab Arab Saudi adalah kiblat umat Islam Sunni sedunia. Di Arab Saudi ada 2 kota penting umat Islam. Jadi ketika Arab Saudi masuk dalam gerbong kesepakatan Abraham, tentu ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Dan jika Arab Saudi masuk dalam gerbong kesepakatan Abraham, maka bisa dipastikan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam Sunni akan mengikuti jejak Arab Saudi. Nah, tentu ini kabar baik. Kenapa ini kabar baik Bapak Ibu? Karena Indonesia ingin mencari teman. Indonesia tentu tidak ingin mencari musuh. Indonesia tentu ingin terlibat dalam perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita ingin terlibat dalam perdamaian dunia. Dan tentu saja perdamaian dengan Israel adalah sebuah hal yang bukan hal yang aneh bagi negara Indonesia. Karena Indonesia mengenal solusi 2 negara. Artinya Indonesia mengakui Israel dan juga mengakui Palestina. Kedutaan Besar Palestina sudah ada di Jakarta. Duta besarnya sudah ada untuk negara kita Indonesia. Dan juga Indonesia sudah mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Dan secara jelas sekali Presiden Palestina sudah pernah datang ke Indonesia. Tentu ini bukan negara abal-abal menurut kacamata pemerintah Indonesia. Nah Bapak Ibu semua, jika Indonesia berdamai dengan Israel tentu saja banyak hal positif yang bisa dicapai. Contohnya adalah Israel punya segudang inovasi dan teknologi yang berguna bagi negara kita. Indonesia bisa menggunakan teknologi pertanian Israel yang dibutuhkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Indonesia bisa mengaplikasi teknologi sapi perah Israel yang menghasilkan susu paling besar jumlahnya dalam dibandingkan negara-negara lain dalam setahun. Indonesia bisa menggunakan teknologi cyber yang dibutuhkan oleh negara kita untuk melawan judi online misalnya. Indonesia juga bisa menggunakan teknologi pertahanan guna kepentingan kedaulatan negara kita. Jadi banyak hal positif yang bisa digunakan, termasuk juga untuk para pebisnis yang ingin berbisnis dengan Israel tentu bisa memanfaatkan peluang kerjasama antara Israel dan Indonesia. Israel juga punya banyak kelebihan di bidang medis. Israel juga punya banyak kelebihan di teknologi keuangan, teknologi finansial yang tentu dibutuhkan di masa modern ini. Namun yang ingin Fakta Israel garis bawahi adalah jika Indonesia sungguh-sungguh ingin berperan dalam mewujudkan Palestina yang sejahtera, Palestina yang maju tanpa kekerasan, tanpa terorisme, maka Indonesia memang harus mengambil peran sebagai mediator antara Israel dan Palestina. Kita tidak bisa berada di luar lingkaran.
ketika kita ingin berbicara tentang perdamaian antara Israel dan Palestina. Indonesia harus masuk, harus punya hubungan dengan kedua pihak, tidak bisa hanya dengan salah satu pihak. Karena itulah di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini, Fakta Israel menaruh harapan besar karena butuh waktu 10 tahun bagi pemerintahan Jokowi untuk memikirkan bagaimana solusi terbaik bagi Palestina. Namun tidak ada langkah apapun yang bisa dilakukan. Karena itu inilah waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo menjadi pembawa damai. Terima kasih Presiden Prabowo, dan semoga apa yang menjadi visi besar bangsa Indonesia ini bisa diwujudkan di periode Anda. Shalom untuk Anda semua, shalom untuk Indonesia. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa terorisme, damai hanya bisa dimulai dari diri sendiri. Saya Monique Reigers dari YouTube Fakta Israel.